pernah mendengar kata OJK? Atau berita tentang OJK? Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Penjelasan video ini dibuat oleh Disi Marhamah, Fathul Hidayah, dan Siti Fatimah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 28, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh OJK, terhitung dari 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Tugas pokok dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor peransurasian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Struktur organisasi OJK terdiri atas 1. Dewan Komisioner OJK dan 2. Pelaksana kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas Ketua merangkap anggota 1. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota 2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota 3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota 4. Kepala Eksekutif Pengawas Peransurasian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota. Kelima, Ketua Dewan Audit merangkap anggota. 6. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. 7. Anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan 8. Anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas 1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 1. 2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2. Ketiga, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Kelima, Kepala Eksekutif Pengawas Peransurasian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor LKMB. Keenam, Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Yang ketujuh, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kendala yang dihadapi oleh otoritas jasa keuangan. Yang pertama, investasi pembiayaan proyek infrastruktur. Karena di dalam bidang investasi infrastruktur sering mengalami soal tenor pendanaan karena eksekusinya masih belum optimal dan kapasitas dalam negeri maupun daerah masih sangat lemah. Kedua, perlunya edukasi yang konsisten. Pihak OJK terus berupaya untuk menyiapkan berbagai instrumen investasi yang inovatif, misalnya instrumen berkelanjutan, surat utang, atau obligasi. Yang ketiga, OJK juga dihadapkan pada tantangan perkembangan inovasi keuangan, seperti perkembangan finansial teknologi, semakin pesat dan jauh lebih cepat dari regulasi yang ada. Untuk itu, dilakukan revisi sejumlah peraturan OJK agar
dapat mengikuti kemajuan industri keuangan. Selain itu, kemampuan personel OJK perlu ditingkatkan dan melakukan rekrutmen tenaga profesional berpengalaman dari pasar finansial dan lembaga keuangan untuk menjadi regulator dan seleksi yang ketat. Yang terakhir, OJK perlu memperkuat fungsi penyidikan untuk kasus-kasus kejahatan di sektor keuangan sesuai amanat Undang-Undang Pembentukan OJK, yaitu kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Strategi Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, meningkatkan standar pengaturan dan kualitas pengawasan, membangun LKNB yang sehat dan berkontribusi bagi perekonomian nasional, serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Kedua, reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusi, dan reformasi infrastruktur. Ketiga, meninjau dan merekomendasikan ketentuan BMPK, penyediaan dana besar, serta penyesuaian ketentuan manajemen risiko dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Keempat, meninjau dan merekomendasikan penyesuaian ketentuan pengawasan berbasis risiko. Kelima, reformasi industri asuransi akan meliputi penyusunan ketentuan tentang tindakan pengawasan dan pencabutan izin usaha. Selanjutnya, analisis industri dan meninjau penyesuaian ketentuan perizinan dan kelembagaan. Keenam, reformasi infrastruktur meliputi penyusunan draft RUU, program penjaminan polis, dan sistem informasi pengawasan serta pelaporan. Terakhir terkait penyusunan pedoman dan pelatihan.